Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah, mitra CIC yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah limpahan rahmatnya lah, alhamdulillah, di siang hari ini, tepatnya Selasa tanggal 15 Juni 2021, alhamdulillah QLM mengudara kembali sebagaimana biasa setiap Selasa siang, insya Allah pukul 14 sampai 15 sebelum sebelum asar maksud kami. Sama-sama belajar, sama-sama membuka pikiran kita, membuka segalanya agar kita menjadi orang-orang insya Allah terus senang belajar. Karena sesungguhnya bahwa ternyata menurut hikmah kalau kita suka belajar maka kita akan terus awet muda. Nah, siapapun yang hari ini sekalipun muda namun berhenti belajar bisa jadi menjadi tua. Oleh karena itu satu keberuntungan sekali bagi kita semua ketika kita ini masih suka belajar. Dan alhamdulillah mitra, di siang hari ini sangat spesial sekali. QLM sudah sampai yang ke-200. Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh mitra yang bergabung dari awal sampai hari ini. Karena sungguh ternyata banyak sekali yang suka dengan program QLM ini. Dan dari dulu pertama kita berada di bawah menara, sampai sekarang masih mengikutinya. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian juga kepada kru Radio GIC yang saat ini juga ada TV channelnya. Kami ucapkan terima kasih pula atas dukungannya, kerjasama yang baik sehingga QLM hari ini sampai yang ke-200. Mestinya kalau kita tidak dalam musim pandemi, sebagaimana biasa ketika dulu yang ke-100 pun kita alhamdulillah bisa rayakan dengan waktu itu mengundang beberapa perusahaan untuk bersama-sama di satu aula untuk merayakan ke-100-nya QLM. Dan pada hari ini insya Allah entah kapan nanti insya Allah kalau sudah sehat semua dan tidak ada corona lagi, kita juga akan sama-sama merayakan kemenangan kita, merayakan pembelajaran kita yang ke mungkin 100 sekian kali, ke 200 sekian kalinya. Dan kami mohon doa terus kepada mitra, kepada sahabat semua, kepada pendengar Radio GIC, kepada seluruh komponen yang mendukung jalannya QLM ini, agar terus didoakan sehingga QLM insya Allah akan istiqomah berjalan sampai entah sampai kapan, insya Allah seperti itu. Mitra yang dimuliakan Allah, dan di siang hari ini kita juga sudah membawakan satu tema yang cukup bagus, yaitu jadikan kata-kata kita pendukung kesuksesan. Ini sungguh sangat luar biasa mitra. Ini kelihatannya sangat ringan sekali, karena apa? Ternyata kata-kata kita pun bisa menjadi pendukung utama kesuksesan kita. Nah, ini sehingga tema yang luar biasa ini semoga mitra terus merenungkan diri atau merenungi diri atau berkontemplasi diri, muhasabah diri bahwa kita mampu menjadi diri kita, kemudian kita mampu menjadikan kata-kata kita pendukung sukses kita. Ini luar biasa mitra. Nah, kenapa tema ini kita ambil? Karena sungguh bahwa kesuksesan itu jelas datangnya dari diri kita sendiri. Jadi bukan dari mana-mana. Sukses itu ya datangnya atas kemauan kita. Gitu. Jadi janganlah kemudian saya ingin sukses namun menunggu dorongan orang lain. Nah ini yang mungkin saja itu statement yang salah. Oleh karena itu kalau kita juga paham betul bahwa kata-kata kita ini kan doa kita. Lalu ketika kata-kata kita adalah kata-kata yang positif, yang terus memberikan motivasi baik terhadap diri kita, maka tidak ada kata tidak mungkin
kemudian kita akan mengatakan semestinya kata-kata kita ini adalah pendukung kesuksesan kita. Nah ini, oleh karena itu temanya jadikan kata-kata kita pendukung kesuksesan kita. Nah, sebagai dasar atau sebagai motivasi kita untuk menjadikan bahwa kata-kata kita pendukung sukses kita adalah kata pendukung itu sendiri. Kata pendukung itu adalah salah satu cara bagaimana kita menjadikan diri kita atau kata-kata kita menjadi pendukung kesuksesan kita. Wah, ini kita akan bahas seperti biasa adalah satu persatu huruf. Nanti ada P, ada E, ada N, ada D, ada U, ada K, ada U, ada N, ada G, itu pendukung. Kata-kata pendukung inilah yang dijadikan pembelajaran kita agar kata-kata kita menjadi pendukung kesuksesan kita. Kita akan mulai satu persatu mitra. Nah, ini tadi saya katakan dengan kata pendukung. Nah, yang pertama itu P. Kan kata pendukung pertamanya adalah P. Kita lihat mitra, di layar juga sudah sangat jelas sekali ya. Dengan huruf yang cukup tebal, kemudian juga cukup besar. Nah, di sana ada kata perfect guys. Apa sesungguhnya sih perfect guys? Subhanallah mitra, menurut para pakar, para motivator, para pebijak, bahwa kita sebenarnya adalah orang yang sudah sukses 60%. Kenapa? Karena seluruh organ tubuh kita, dari mulai main kita, pikiran kita, cara kita berpikir, cara kita bertindak, tangan kita, mata kita, telinga kita itu mendukung kita untuk sukses besar. Jadi sudah 60%. Tinggal mencari 40-nya agar 100% menjadi orang yang betul-betul sukses. Maka katakanlah bahwa kita adalah perfect. Gitu. Kita ini sebenarnya sempurna sekali. Sekalipun ada hikmah mengatakan no one is perfect, so are we. Ya, dalam hal itu kita berbeda. Dalam hal ini berbeda gitu ya. Kalau no one is perfect, so are we, betul. Yang dituntut di sana adalah perfect yang segala-galanya. Nah, dalam hal ini tidak seperti itu. Perfect artinya kita sudah punya modal untuk bisa berkiprah terhadap apapun yang kita mau. Sebab sungguh ternyata kita sering sekali mendengar kata we are what we think. Kita ini apa yang kita pikirkan. Jadi kalau kita pikirkan kita bisa, ya bisa gitu. Kalau kita pikirkan kita mampu, ya mampu. Masalahnya adalah kita tidak pernah berpikir yang seperti itu. Padahal bisa sekali. Dan sebenarnya tidak usah harus kaget ketika orang bisa meraih doktornya dengan waktu yang sangat singkat. Kita pun bisa sekali. Asalkan kita betul-betul rajin membacanya, kita betul-betul rajin mengikuti dosen-dosennya, arahan-arahannya, kita mengikuti kuliah yang intensif, maka bisa sekali. Sehingga tidak aneh ketika ada anak berumur 14 tahun sudah masuk university. Itu sebenarnya bisa banget. Nah, masalahnya adalah kita tidak pernah membuka diri tentang hal itu. Nah, hari ini coba kata-kata kita adalah mengatakan bahwa kita orang yang sempurna atau perfect guys. Nah, ini penting. I am perfect. Nah, saya ini luar biasa, gitu kan? Saya bisa. Jadi kalau dalam ilmu hipnoterapi itu dikatakan sugesti yang bawah sadar. Bahasa bawah sadar adalah bahasa positif. Kalau mungkin orang rata-rata mengatakan, aduh saya ketemu kok yang seperti ini yang sulit sekali. Bahasa bawah sadar akan mengatakan, enggak, ini biasa, saya bisa, saya mampu. Karena saya luar biasa, ini seperti itu. Jadi mestinya setiap kita adalah mensugestikan diri kita tentang kata bawah sadar tadi dengan positif. Kata-kata yang positif atau dengan pemikiran-pemikiran yang positif. Maka kemudian ketika saya satu bilang, P-nya adalah perfect guys, ini dijadikan kunci. Saya bisa, saya hebat, saya luar biasa. Jadi tidak ada kekurangan sama sekali. Sekalipun betul kita ini tahu kelemahan kita, tahu kekurangan kita atau kelebihan kita. Namun kemudian yang kita eksplor adalah kelebihan kita. Yang kita latih adalah kelebihan kita, bukan kekurangan kita. Kekurangannya ya nanti ajalah kita penuhi, memulai kita penuhi dikit demi sedikit. Tapi kelebihannya kita gaspol agar kita menjadi orang yang luar biasa. Kita latih, benar-benar kita latih. Itu kalau kita mau mengeksplor dari kita atau katakanlah sesuatu yang hari ini kita miliki. Nah, ini penting sekali untuk mengatakan bahwa saya adalah perfect man. Saya adalah perfect woman gitu. Jadi jangan terus-menerus kita ini justru jadi orang yang minder, menjadi orang yang seperti keterbelakang. Tidak,
Kita ini luar biasa, kita bisa. Bahkan kita mengatakan kalau teman saya mencapainya dengan cara berjalan, saya berlari. Kalau teman saya ingin mencapai goalnya dengan cara berlari, saya loncat. Nah, kalau teman saya ingin mencapai goalnya dengan loncat, saya terbang. Harus seperti itu. Dan itu mampu. Itu sangat bisa sekali. Hari ini kita memulai. Ayo, mindset kita rubah. Pikiran kita rubah bahwa kita sudah punya 60% kesuksesan. Tinggal sekian persen saja untuk menjadikan diri kita 100% sukses. Nah, maka kemudian katakan pada diri kita, saya luar biasa. Dan Allah ciptakan kita ini sungguh sangat luar biasa, tidak sia-sia. Yang tidak luar biasa adalah ketika kita menidurkan apa yang diberikan Allah pada kita. Gitu. Jadi banyak sekali orang mengatakan kita punya potensi dahsyat namun ditidurkan sampai mungkin akhir hayatnya. Ditidurkan sampai akhir hayatnya. Kan jadi sia-sia kalau seperti ini. Padahal kita mampu, kita bisa, kita luar biasa. Dan bahkan sering saya mengatakan bagaimana kapasitas otak manusia itu yang sangat luar biasa sekali. Dan yakin mitra sudah paham betul karena saya sering menyebutnya. Nah, hari ini adalah hari di mana kita yakin sekali kita mengatakan pada diri kita bahwa saya luar biasa, saya bisa, saya hebat. Sugestikan yang seperti itu. Jangan pernah kita mengatakan, aduh saya nggak bisa, saya nggak pengalaman, aduh bagaimana ini. Jangan seperti itu, namun kita rubah menjadi sesuatu yang sungguh positif nilainya. Karena apa? Kalau kita nilainya positif, maka segalanya akan jadi positif. Betul bahwa kata-kata kita adalah menurut pikiran kita. Kalau pikiran kita positif, ya kata-katanya positif. Dan hebatnya, kata-kata akan menjadi tindakan. Loh, kalau kata-katanya positif, tindakannya juga positif. Dan tindakan menjadi apa? Kebiasaan. Kebiasaannya juga positif kan. Nah, kebiasaan menjadi karakter lebih dalam lagi. Karakternya positif. Dan kalau karakter positif kan beruntung sekali. Karena apa? Kita keperadabannya pun nanti akhirnya adalah peradaban yang positif. Maka yang ada adalah kemenangan. Inilah saya. Saya adalah perfect. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, mitra, ada di sini, esteem. Nah, disinilah terkadang kita juga keliru. Mestinya kita punya self esteem. Menghargai, menghormati, mensyukuri, mengembangkan, menumbuh kembangkan apa yang kita miliki. Mestinya seperti itu. Sayangnya terkadang kita sorak-sorai, kita tepuk tangan rame-rame, tapi untuk orang lain. Sementara tidak pernah tepuk tangan untuk diri sendiri. Kan keliru besar. Jadi ada sesuatu yang hebat pada diri kita namun tidak dilirik. Tapi yang jauh di sana justru kita sorak-sorai. Kita mengatakan, wah luar biasa, hebat, wah sampai histeris. Mestinya histeris pada diri kita. Alhamdulillah di sore hari ini saya sudah mampu seperti ini pada hari ini. Alhamdulillah saya sampai di sini nih sudah seperti ini. Mestinya seperti itu. Jadi jangan kita sorak-sorai untuk orang lain, tetapi untuk dirinya tidak pernah bersorak-sorai, gitu. Tidak pernah mensyukurinya. Nah, inilah esteem, menghormati. Menghormati apa yang saat ini sudah kita kerjakan, sudah kita upayakan secara maksimal. Menghormati kemampuan kita, mensyukuri apa yang kita dapatkan, itulah esteem. Dan mestinya kita mengatakan, saya memiliki self esteem yang tinggi. Self esteem, hormat pada diri kita sendiri. Ya, ini mohon maaf bukan berarti sombong, gitu. Namun justru di sana kita menghargai karya kita sendiri. Orang yang mau menghargai dirinya, maka karyanya akan bertambah di hari esoknya. Berbeda kalau orang yang mengecas tidak baik pada dirinya, maka yang terjadi adalah makin mundur. Ya, kita sayangkan. Jadi milikilah esteem. Kata-kata kita agar terus mengatakan bahwa saya hormat pada diri saya sendiri. Saya mensyukuri apa yang kita miliki. Saya bisa seperti ini. Wah, luar biasa saya ini. Maka mestinya kita rayakan sekalipun apa yang kita hasilkan ini belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi itu adalah rahmat yang luar biasa. Inilah esteem. Jadi satu nilai tinggi yang ada pada diri kita yang kemudian kita akui. Nah, jadi gunakanlah kata-kata kita sebagai kata-kata yang mendukung kita untuk sukses dengan apa? Dengan memiliki esteem yang tinggi. Nah, jangan sampai kita ini justru mengolok-olok diri, merendahkan diri, tidak menghormati diri, namun kita
menghormati orang lain. Untuk apa? Untuk apa kalau si A ini, wah luar biasa, yang punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu, sementara saya tidak. Nah, mestinya saya mengatakan, saya luar biasa sudah bisa ini. Ya. Saya besok lagi mengatakan seperti itu, dan boleh kita bandingkan dengan diri kita. Kalau kemarin, tahun lalu saya bisa begini, kemudian tahun sekarang bisa lebih dari itu, kemudian tahun depan lebih lagi, nah ini baru namanya esteemnya tinggi. Kita menghormati diri kita sendiri. Jadi jangan salah, kita keliru ketika kita bersorak-sorai, waduh luar biasa lah, mengidolakan bintang-bintangnya, sementara kita sendiri tidak diidolakan, bahkan disia-sia. Ini kan pada akhirnya jadi sakit gitu ya. jadi nggak benar secara mental kan gitu ya. Nah hari ini mitra, kita belajar bagaimana kita memiliki esteem yang tinggi terhadap diri kita. Ini yang kedua ya. Kan ada kata pendukung tadi untuk dijadikan motivasi kita agar kata-kata kita ini menjadi pendukung suksesnya kita. Ya. Jadi jangan, waduh yang saya, apalagi sering sekali mendengarkan kata-kata, aduh bodoh aku ini, goblok aku ini, atau apa lagi, bahlul aku ini. Nah ini mestinya kita anulir yang seperti itu. Tidak, saya luar biasa, saya hebat. Kalau hari ini saya belum mendapatkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, saya sudah pernah mengatakan, maka ke depan harus lebih profesional lagi. Ke depan harus lebih bagus lagi cara mengerjakannya. Maka yang ada nanti target yang ingin kita capai, pasti tercapai, pasti tergapai. Jadi nggak ada sesuatu yang sebenarnya sulit digapai. Kecuali yang memblok mental adalah diri kita sendiri. Kecuali yang mengatakan tidak bisa adalah diri kita sendiri. Kalau kita bisa mengatakan, apalagi saya sering mengatakan, milikilah dream, milikilah mimpi. Kemudian targetkan mimpinya. Berikan waktu mimpinya. Bangun jalannya. Sampai kita ke sana. Wah luar biasa mitra. Ketika kita paham bahwa, ingat, yang cepat itu waktu. Itu cepat sekali. Maka kita harus terus berlomba dengan waktu. Ya, jadi jangan sampai kita ini menyia-nyiakan waktu gitu. Karena bisa jadi kita malah terbunuh oleh waktu, tiba-tiba sudah sekian gitu kan, sudah umur sekian. Aduh, ini sudah sekian tahun ternyata saya tidak bergoyang kemana-mana, hanya berdiri di sini. Sementara teman-teman kita sudah bergoyang kemana-mana, sudah meloncat kemana-mana. Nah ini pada akhirnya harus berpikir yang seperti itu. Kita jangan sampai ketinggalan kereta, maka kita kejar terus dengan memiliki esteem yang tinggi. Dengan menghormati diri yang tinggi, dengan terus menyempurnakan apa yang belum sempurna, dengan terus mengejar apa yang mungkin kita inginkan dengan cara-cara tentu yang baik. Nah, yang ketiga, kita lihat lagi nih, yang ketiga adalah networking. Setelah kita tadi punya esteem, kemudian kita punya networking. Artinya apa? Bahwa benar menjalin silaturahim itu dalam konsep Islam itu sangat penting sekali. Bahkan Rasulullah sudah mengatakan, maka kemudian kita harus menghargai tamunya, menghargai tetangganya, kita harus berteman, bersahabat. Inilah kita networking saat ini. Saat ini untuk menjadikan diri kita punya banyak teman itu bukan hal yang sulit. Dengan Androidnya, dengan laptopnya, dengan aplikasi yang banyak sekali kita bisa networking sampai dimanapun. Tak terbatas selama terjangkau internet. Ya ini adalah perlu untuk kita. Jadi mestinya kata-kata kita adalah kata-kata yang mengarah kepada memperbanyak teman. Terus jangan sampai kita ini temannya sedikit hari ini. Kita buat networking. Satu contoh, ketika saya membuat networking dengan media belajar, yaitu Sahabat Guru Super Indonesia. Awalnya cuma 20 orang yang kami undang. 20 orang, dan itu pun yang masuk separuhnya lah. Ya, dari 10, sekarang sudah hampir 7.000. Bahkan pernah 7.000 kemudian turun kembali. Ini apa? Ternyata membangun networking itu bukan hal yang sulit manakala kita cerdas di dalamnya. Manakala kita tahu bagaimana cara mengundang teman-temannya dan kemanfaatan yang ada di dalamnya. Nah, saat ini adalah saat yang tepat mitra untuk bisa menjadi orang yang bisa membangun networking. Jadi membangun jaringan yang tidak terbatas. Karena apa? Semakin banyak teman kita, maka akan semakin mudah kita berbisnis. Semakin mudah kita menjangkau apapun. Jadi kalau kita kan
mesti namanya hidup harus bersosial gitu, harus berhubungan dengan yang lain. Maka kan sangat tidak mungkin sekali kita hanya memiliki teman beberapa, atau kita mungkin sangat terbatas sekali dengan teman. Nah, ini nggak bisa. Saat ini adalah kita harus open banget, harus terbuka banget, kemudian membangun networking. Jadi dengan banyak cara. Nah, Android yang kita miliki itu jangan sampai hanya digunakan untuk mungkin komunikasi saja atau main game saja. Tetapi bagaimana agar ada nilai lebih atau value-nya atau added value, nilai lebih di situ. Dan bahkan saya menemukan banyak sekali orang yang punya Android yang tidak mahal tetapi mendapatkan hasil yang banyak sekali dari Android tersebut. Namun justru ada orang yang punya Android mahal tapi justru tidak menghasilkan yang sangat maksimal ya. Nah, hari ini adalah hari yang tepat kita belajar bagaimana mengupayakan atau bagaimana memfungsikan Android yang kita miliki agar kemanfaatannya jauh lebih dahsyat dibandingkan sebelumnya. Nah, ini penting sekali kita membangun networking, itu N-nya ya. Jadi sekali lagi coba pikirkan, kita catat baik-baik di kertas yang mungkin besar, kemudian kita tempelkan, kita katakan saya harus bisa membangun networking. Saya akan bangun jaringan-jaringan sebanyak mungkin teman. Karena keuntungannya sangat besar sekali kalau kita punya networking itu. Keuntungannya itu tidak kecil. Bahkan sampai kapanpun kita tetap beruntung. Itu kalau kita punya banyak teman. Nah ini apalagi sampai katakanlah ratusan ribu atau temannya itu ya. Atau mungkin jutaan, karena banyak sekali juga yang punya YouTube ternyata followersnya atau subscribersnya, watchersnya itu sampai jutaan. Itu kan sangat beruntung sekali. Nah, tinggal bagaimana kita ini di dalamnya mengisi media yang kita buat itu. Kalau kemanfaatnya banyak pasti orang juga mampir dan kemudian mengikuti. Nah ini adalah ketiga, networking. Kata-kata kita, jadikan kata-kata itu pendukung sukses kita, diantaranya adalah sering mengatakan bahwa saya harus networking. Kemudian ketika kita sudah networking dan banyak sekali temannya, maka jelas kita akan ada pertemuan-pertemuan. Nah, pasti di sana tadi bawah sadar lagi kita ungkapkan kata-kata yang bagus lagi. Jadi ucapan-ucapan yang mengandung motivasi-motivasi yang menggairahkan mereka untuk berkembang. Tidak ada lagi kata-kata yang tidak baik, yang ada adalah kata-kata yang baik. Nah ini yang ketiga, networking ya. Jangan lupa terus kita catat, kita mampu bernetworking, kita undang sebanyak-banyaknya teman. Mungkin di Facebooknya, mungkin di WA-nya, mungkin di Telegramnya, mungkin Instagramnya, mungkin Skype-nya, banyak sekali. Atau mungkin Zoom-nya ya, dengan Zoom meeting-nya atau dengan Google Meet-nya atau dengan yang lain. Kita sering mengundang, kemudian kita bisa dalam bentuk diskusi atau dalam bentuk mengundang narasumber dan sebagainya. Yang penting kemanfaatannya ada sehingga mereka akan mengikuti kita ya. Ini bangunlah networking agar kita menjadi orang yang insya Allah sukses besar terhadap segalanya. Yang keempat, yang keempat ini adalah setelah kita tadi networking, jangan lupa kan ada D-nya ya, dalam kata yang pertama yang kita ucapkan. D-nya adalah do the best. Nah, kata pendukung itu PEND. Ya, D-nya adalah do the best. Jangan lupa, kita jangan sampai menjadi orang yang culas, gitu, yang suka bohong-bohongin. Justru kita setelah kita networking tadi, membangun networking, berikan yang terbaik. Maka do the best. Pokoknya apapun dikerjakan secara maksimal dan untuk kebaikan. Dulu ada istilah take and give ya. Saat ini sudah nggak berlaku. Yang berlaku saat ini adalah give then receive. Kita memberikan sebanyak-banyaknya dulu. Kemudian baru akan menerima. Nah, do the best inilah adalah salah satu cara untuk menjadikan orang percaya dengan kita. Kerjakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Jadi jangan sampai kita ini, saya katakan tadi culas gitu ya. Jangan sampai kita ini berbohong, walaupun sedikit. Kenapa? Itu ciri-ciri kita akan bangkrut kalau kita berbohong itu, kalau kita tidak jujur gitu.
Maka luar biasa kalau kita mengerjakan sesuatu itu dengan betul-betul baik. Dan kemudian kita nggak hitung-hitung. Ya, di media saya itu selama 5 tahun, dari 2016 sampai 2021 itu seluruh kegiatannya free, tak berbayar. Kecuali ya kalau butuh sertifikat, memang ada administrasinya. Kalau butuh e-book, beberapa buku saja, tidak semua, juga ada administrasinya. Namun 95% ke atas itu free, dan itu kemanfaatan yang sangat luar biasa. Nah, saat ini ada kelas-kelas yang berbayar. Tapi itu sangat spesial sekali. Nah, kelas berbayar itu tidak mahal juga. Nah, hanya ya paling tidak kita bisa berbagi kepada narasumbernya, kepada yang mengaturnya, administratornya lah di situ. Ini tidak sama sekali kosong gitu. Dan kemudian kita bagi lagi kepada orang-orang yang kebetulan kurang mampu ya kita berikan. Ini memulai lagi dan alhamdulillah didukung oleh masyarakat di media belajar kami. Nah, doing the best ini jadi satu syarat untuk menjadikan kita tetap dipercaya oleh masyarakat umum. Tanpa doing the best, ya bisa jadi mereka akan meninggalkan kita dan sangat mudah sekali. Jadi kalau berhubungan katakanlah dengan internet saat ini, dengan media, itu mesti hati-hati banget dan harus banyak ngalahnya. Jadi jangan ngotot gitu. Kalau ngotot ya kita ditinggalkan. Dan ini pengalaman lah, saya pengalaman di selama 5 tahun ini kan berhubungan dengan orang se-Nusantara itu ada semua, dari Sabang sampai Merauke. Bahkan dari Malaysia dan India pun ikut bergabung karena rupanya mereka kayak India itu meminati belajar-belajar yang seperti hipnoterapi, ya, kelas-kelas hipnotis itu diikuti. Kalau Malaysia itu cikgu ya masih ada sejarah sama lah guru gitu. Nah itu di grup itu ya mereka aktif dan saling tukar pikiran. Nah ini salah satunya. Kalau kita tidak do the best ya nggak didukung. Maka harus betul-betul mengerjakan sesuatunya dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Pokoknya ekstra hebat lah. Jadi tidak main-main kan gitu ya. Nah ini untuk menjadikan kita orang yang terus bisa eksis dalam mengelola networking tadi, dalam mengelola sebuah institusi atau lembaga, dan yang kebetulan menggunakan internet saat ini gitu. Yang orang sangat mudah kalau mau keluar itu ya tinggal klik keluar sudah keluar gitu. Jadi sangat mudah sekali, kalau dia nggak suka ya sudah keluar gitu. Ini tapi kalau mereka suka ya bertahan di situ. Dan bagaimana supaya kita ini menjadi orang yang kemanfaatannya lebih, kemudian bisa bertahan mereka menjadi orang yang di grup kita, ya kita harus betul-betul do the best atau mengerjakan sesuatu yang benar-benar hebat, benar-benar bagus, dan benar-benar rapi. Oke, kita lanjutkan yang kelima mitra. Nah, yang kelima ini juga luar biasa. Understanding before understood. Banyak di antara kita itu menuntut dipahami. Pokoknya nggak mau tahu. Yang penting ya kamu ikut saya. Yang penting ini cara saya. Nah ini yang terkadang pada akhirnya akan stuck, akan terhenti. Kita ya sebaik-baik kita adalah, sebijak-bijak kita adalah ketika understanding before understood. Ketika memahami dulu sebelum menuntut untuk dipahami. Kita pahami dulu mereka. Kan? Baru bolehlah kita menuntut dipahami. Tapi kalau ujuk-ujuk terus saja kita ingin dipahami ya lama-lama orang juga nggak mau. Lama-lama orang akan mengatakan kok seperti itu, egois banget katanya gitu ya. Nah ini tidaklah seperti itu. Jadi kata-kata kita pun seperti itu. Kata-kata yang mendukung sukses kita adalah kata-kata yang fleksibel banget, kata-kata yang baik. Jadi tidak kaku, tidak egois, kemudian tidak semau-mau. Nah itu, maka U-nya dalam kata pendukung itu, ada U ya, itu adalah understanding before understood. Selalu katakan sesuatu kepada yang lainnya agar menjadi motivasi tadi, agar menjadi orang tertarik dengan kita.
Ya kan? Kata-katanya harus seperti itu. Dan tidak menuntut untuk dipahami sebelum kita memahami. Nah, jadi kita memahami dulu. Kita pahami, baru kita bolehlah menuntut untuk dipahami. Ini yang sampai saat ini bisa jadi kita adalah orang-orang yang belum paham seperti itu. Maunya dipahami saja. Maunya pokoknya apa kata saya lah, karena gitu kan. Apa kata kita lah ini. Saya yang bicara ya, saya yang punya dan sebagainya. Nah, ini nggak bisa seperti itu. Maka mestinya kita, ya sebaik-baik kita itu adalah ketika kita berpikir kepentingan orang lain dulu sebelum kepentingan kita sendiri gitu. Ini ternyata luar biasa sekali. Jadi kita silahkan orang lain dulu, baru menyilahkan diri kita. Nah, dalam hal ini ketika kita paham, saya sering bilang adalah empati. Ketika kita empatinya tinggi adalah seperti itu. Jadi ketika masukan-masukan datang, saran-saran datang, kritik-kritik datang itu ya oke lah. Gitu. Bahkan sudah saya postingkan sesuatu, namun kemudian ada orang lain yang membuatnya lagi, padahal mirip dengan saya. Tapi akan saya berikan tempat punyaan orang yang tadi nyusul membuat sesuatu itu. Saya berikan, gitu. Saya utamakan. Nah, ini harus seperti itu. Karena apa? Itu sebuah karya. Kalau kemudian kita ngotot, aduh punya saya lebih baik, punya saja dah, itu nanti ya habis. Gitu. Nanti tidak ada komunikasi yang baik. Ya, ini salah satu contoh di dunia internet saat ini. Jadi kita mesti menjadi orang yang longgar hatinya lah, yang panjang hatinya, tidak cepat putus asa, tidak cepat pundung, tidak cepat marah. Nah, ini jadi menjadi dewasa sekali. Maka ketika understanding before understood pas sekali. Oke lah, kita pahami dulu mereka. Kita belajar dari mereka. Sekalipun mereka masih, ya kalau mungkin usia ya di bawah saya jauh, ya, tapi bisa jadi kelebihannya, bisa jadi sahabat-sahabatnya lebih banyak lagi ya. Apa boleh buat, oke lah kita ngikuti gitu, ya. Selama itu masih ya koridor kebaikan. Nah, ini adalah understanding before understood. Mitra mestinya seperti itu, tidak menuntut untuk dimengerti dulu, tapi justru memahami baru mengatakan oke, kamu harus memahami saya. Toh saya sudah belajar memahami kamu. Nah, ini understanding before understood. Oke. Nah, lalu yang keenam. Nah, K-nya adalah ya, pendukung. Nah, ada K, knowledgeable guys. Ini penting sekali. Kita itu harus berilmu, harus banyak belajar. Hikmah mengatakan hidup dengan ilmu akan mudah. Hidup dengan agama akan lurus. Hidup dengan kepercayaan pada Allahnya akan memiliki ketenangan jiwa. Nah, maka knowledgeable guys itu adalah orang yang mumpuni, yang secara keilmuan itu cukup gitu. Nah, kita mesti seperti itu, karena orang yang bisa eksis itu adalah orang yang mampu, orang yang bisa beradaptasi, dan ketika itu maka kita bisa eksis. Ya, knowledgeable itu adalah orang yang bisa lah, orang yang terus mengikuti perkembangan. Jadi tidak kosong dalamnya itu. Artinya kita terus mengikuti, kita terus adaptasi, kita terus belajar. Nah, orang-orang yang hari ini masih eksis itu ya tentu knowledgeable. Ya, ilmunya cukup gitu. Ya. Toh kalau kita tidak memiliki ilmu yang cukup, lalu pasti kita hanya jadi penonton kan. Sekali-kali kita harus jadi pemain kan gitu. Maka kemudian kita belajar dan belajar terus. Dan saat ini bukan sesuatu yang sulit untuk belajar ya dengan virtual, penawaran-penawarannya sangat banyak sekali. Hampir tiap hari ada penawaran belajar. Dan kalau kita waktunya terus mengikuti aja, itu sudah berapa sertifikat yang kita dapatkan dan ilmu yang kita serap. Jadi tidak ada istilah tidak hari ini itu. Yang ada adalah saya mau. Permasalahannya kan ketika kita ngeblok sendiri, aduh lelah, capek, pengalaman, rumit. Nah, ini permasalahannya kan itu. Padahal tidak sama sekali kalau kita mengatakan saya bisa, saya mampu, saya mau ikut, saya ingin tahu. Nah, maka yang terjadi adalah berbeda itu.
Ya, makanya sugestikan yang positif-positif saja kan. Dan ketika penawaran-penawaran yang seperti itu datang, kenapa tidak diambil ya? Kenapa terkadang kita tampik gitu ya? Kita ambil, karena itu sebuah pengalaman yang bisa jadi hanya kali itu. Bisa jadi. Jadi tidak 2 kali, 3 kali kita akan dapatkan, mungkin sekali itu saja. Nah maka kita menjadi orang yang harus bijak. Oke, kalau saya punya waktu, saya bisa ambil ini. Dan ini adalah ilmu baru untuk saya. Selama kita menambah ilmu dan menambah ilmu, maka kita adalah orang-orang yang memiliki jiwa pembelajar. Jadi tidak stuck sampai di situ. Dan kan bahayanya kalau kita tidak mau lagi belajar. Kita sudah mengatakan bahwa saya sudah cukup lah, nggak bisa. Karena sungguh kalau kita berhenti itu adalah gagal. Karena sukses itu kan orang yang terus bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Ini sukses. Jadi artinya kalau saya ada penawaran belajar itu ikut, ini ikut, ini ikut. Terus orang yang bergerak itu seperti itu. Terus bergerak dan bergerak, itulah orang sukses. Namun kalau mengatakan, udah ini udah tahu, udah males lah. Saya mendingan mungkin tidur, mendingan mungkin untuk main game lah, ini habis kalau sudah seperti itu. Ya, karena sungguh bahwa orang yang gagal adalah ketika dia atau ketika kita berhenti tidak mengerjakan apapun. Nah, pada kata pendukung itu knowledgeable guys, ini sebagai pengingat kita bahwa kita mesti terus belajar, kita mesti terus memperbarui isi otak kita gitu ya. Kita terus memperbarui cara berpikir baru kita. Ya. Jadi ada cara berpikir baru. Dan kita terus mengikuti perkembangan yang ada. Ya. Jadi tidak berhenti sampai di sini. Gitu. Terus mengikuti aja, terus ikuti. Bentuknya kayak apa tuh kita ikuti terus. Sehingga apa? Kita akan menjadi orang yang eksis karena beradaptasi terus. Gitu. Tidak lagi menjadi orang yang tertinggal jauh. Bayangkan mitra hari ini kalau kita umpamanya posting sesuatu, itu ketika 1 kali post berarti kalau dalam grup itu atau dalam media itu ada 6.930 sekian, katakanlah yang baca 1.000 atau 2.000 itu mungkin sekali ya, orangnya kan jumlahnya 6.000, berarti kan yang baca itu bisa 1.000 lebih kan ya, karena seperti itu dan bisa mendekati. Nah ini artinya kalau kita tidak mengikuti zaman, tidak mengikuti atau adaptasi dengan sesuatu yang baru kan sangat tidak mungkin bisa menelurkan yang seperti itu. Maka kemudian kita mengikuti terus. Kita postingan sesuatu dengan mungkin desain-desainnya, kemudian dengan huruf-hurufnya, dengan gambar-gambarnya, warnanya dan sebagainya. Kalau kita tidak mengikutinya, ya, tidak adaptasi, maka bisa jadi nggak bisa kan. Nah pada akhirnya apa? Dia nggak bisa posting, ketinggalan kita kan seperti itu. Nah, inilah knowledgeable, perlunya menjadi orang yang berilmu. Dan tadi saya katakan hidup dengan ilmu akan mudah. Terus kita belajar dan belajar terus, tidak ada batas dan tidak usah harus minder. Nah, jadi kita terus belajar dari siapapun, karena kita punya 3O yang sering saya katakan ya. Yang pertama open mind, cara berpikir kita juga harus terbuka. Open possibilities. Kita juga harus terbuka dengan kemungkinan yang bakal terjadi ke depan. Pasti adalah perubahan-perubahan yang akan terjadi. Dan ada open opportunities. Jadi kita terbuka juga dengan keberuntungan-keberuntungan yang ada di depan kita. Ya. Jadi nggak mati sampai di situ. Kita tuh tetap akan terus berkembang. Ya. Kan sayang sekali kalau kita ini ya hanya sampai di sini gitu. Kan sayang sekali. Nah, oleh karena itu terus kita berkembang dan berkembang terus. Dan dengan 3O inilah kita akan menjadi orang yang pada akhirnya mendapat sebuah keberuntungan yang sangat. Jadi yang pertama open mind, pikiran yang terbuka. Yang kedua open possibilities, terbuka dengan kemungkinan yang bakal terjadi. Yang ketiga open opportunities, ada terbuka dengan keberuntungan yang bakal terjadi. Gitu. Jadi optimisme timbul dan semangat pun akhirnya timbul. Karena apa? Kalau kita tidak semangat berarti kehilangan segala-galanya. Maka terus kita pompa semangat kita. Ya. Nah, ini K-nya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, yang ketujuh adalah U, ya, unlocked. Bukanlah menjadi orang yang mengunci diri, menutup diri. Kata pendukung itu ada U, ya, kung, ya,
ada U di sana. Nah, janganlah kita menjadi orang yang introvert atau mengurung diri atau merasa banyak mindernya gitu, atau mengatakan begini, aduh rasanya malas banget dah sama dia, sama mereka, nah itu jangan seperti itu. Sebaik-baik kita adalah bisa berkumpul, bisa chemistry dengan siapapun, karena sungguh nantinya orang yang paling hebat itu adalah orang yang mampu mengumpulkan banyak sekali orang yang berilmu, dijadikan satu, kemudian di sana bagaimana setelah bersatu ini menyebarkan ilmunya ke orang banyak dengan cara-cara yang mungkin mereka miliki, tapi disatukan di situ. Katakanlah begini, kalau saya punya lembaga A, saya mengumpulkan banyak sekali guru dari berbagai bidang ilmu, kemudian mereka akan mengajarkan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tapi ada wadah tadi namanya A gitu. Nah, ini hebat banget. Jadi ini orang luar biasa yang seperti ini. Orang hebat adalah orang yang bisa mengumpulkan orang-orang pintar, orang-orang luar biasa. Kemudian mereka menjadi satu, kemudian akan menyebarkan ilmunya di satu wadah itu. Ini orang hebat. Unlock ini tidak menguji diri lah. Kita ini terbuka banget dengan siapapun. Terbuka kapanpun. Saya melihat anak-anak kecil sekarang, anak kecil nih, umur 7 tahun mungkin ya, SD kelas 1 gitu. Itu sudah hebat-hebat banget dalam hal IT. Mereka sudah paham betul, oh ini HP ini HP ini sekian inci kameranya, ini HP merek ini seperti ini, merek ini seperti ini. Boleh kita dengarkan. Karena mereka mungkin mendengar dari orang banyak dan tajam pendengarannya. Dan kemudian saya tanyakan, ternyata menjadi satu pembelajaran. Nah, ini salah satunya. Jadi tidak menutup diri. Terkadang kita ini kan ada rasa gengsi, ada jaga image gitu. Ada lagi orang mengatakan, bukan level. Udah nggak bisa seperti itu. Kita harus membaur. Kita harus menjadi satu dengan mereka. Dan kita menjadi jiwa yang betul-betul tadi legowo terhadap apa yang mereka katakan pada kita, karena kita memang tidak mampu menjangkaunya. Atau kali ini adalah kita harus belajar dari mereka gitu. Maka beruntung sekali ketika kita bukan unlock, bukan orang yang mengasingkan diri, tapi justru membaur. Dan kita mau belajar dari siapapun. Di antaranya itu, orang-orang yang mau belajar itu pasti akan mendapat satu wawasan. Dan orang-orang yang mau belajar itu pasti mendapatkan hal baru. Dan ternyata kata para motivator itu, jangan pernah takut dengan mencoba hal baru. Jadi kita coba. Karena sungguh satu pengalaman. Saya baru kali ini menemukan, ternyata kalau kita menulis di web dan menambahkan video, itu sekian tahun saya nggak bisa, dan nanya pun jawabannya kurang memuaskan. Namun kemudian kita belajar lagi itu. Baik dari Google, dari YouTube, dari mana aja saya belajar. Kemudian menemukan bahwa ternyata mudah sekali untuk menambahkan video ke web saya. Dan itu baru ketemu. Setelah apa? Setelah sekian lama kita belajar. Dan hampir-hampir putus asa karena nggak bisa. Nggak bisa. Padahal saya kan berbayar dengan Google-nya, saya berbayar dengan webnya itu. Kenapa fasilitasnya kok nggak sampai ke situ? Dalam pikiran saya nggak mungkin sekali, ini pasti bisa nih. Sedangkan saya menambahkan di blog saja sangat mudah. Blog yang gratis itu saya bikin sangat mudah sekali. Apalagi ini yang berbayar, mestinya lebih gampang gitu. Ini cara berpikir saya, ternyata mudah sekali. Setelah kita paham, setelah kita tahu, oh iya ini ternyata. Jadi hanya tinggal copy saja linknya, kemudian kita masukkan ke web, udah jadi. Web sendiri yang akan memproses link itu dan jadi video berpindah ke web. Nah ini salah satunya. Jadi kalau kita unlock, yang kita lock, yang kita menguji diri, yang mana bisa seperti itu? Maka kita beruntung karena kita unlock tadi, tidak menguji diri. Kita terbuka aja lah dengan kekurangan-kekurangan kita, dengan sesuatu yang saat ini mungkin kita tidak bisa jangkau. Orang-orang yang terus membuka diri itulah sebenarnya orang yang termasuk akan eksis, termasuk akan
apa ya, happy lah, sangat-sangat happy sekali karena ya apa adanya, memang saya nggak mampu, mau diapain lagi kan gitu, memang harus begini kan gitu lah. Ini diantaranya adalah unlock, bukan orang yang introvert atau bukan orang yang mengunci diri, namun justru orang yang terbuka dengan segala halnya. Nah, hari ini kita belajar untuk menjadi seperti itu, dan kata-kata kita ini harus seperti itu supaya kita tidak menjadi orang yang tidak sukses. Jadi kata-kata kita kan harus dijadikan kata-kata yang mendukung kesuksesan kita. Nah, di antaranya adalah cara berpikir unlock tadi, tidak lock, tidak tertutup, namun terbuka. Kemudian kata-kata kita pun harus seperti itu, cara berpikir kita harus seperti itu. Terus mengatakan, bahkan saya pernah membawakan satu tema, katakan bahwa saya sukses terhadap apa yang saya inginkan. Saya bisa menjangkau sesuatu yang saya inginkan. Nah, terus seperti itu, karena bawah sadar akan merekamnya dan kemudian kita akan bisa menargetkan untuk bisa menggapainya. Jadi pantas kalau orang Eropa mengatakan we are what we think. Kita ini apa yang kita pikirkan. Maka sugestikan hal yang positif, sugestikan hal yang membuat kita luar biasa, dan terus menerus kita katakan seperti itu. Nah, ini kata-kata kita akan menjadikan atau mendukung kita menjadi orang yang sukses. Ya. Nah, terus yang ke-8. Nah, notability. Artinya kita harus terkenal. Kita harus dikenal. Bagaimana cara kita dikenal? Ya tadi, kalau saya katakan ingin dikenal di lingkungan terdekat, ya berbuatlah semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Kemudian mengenali masyarakat yang ada di lingkungan itu. Dan kalau perlu ya mengenalkan kemampuan yang kita miliki. Maka akan jadi satu trending kan. Maka bangunlah sebuah nama. Jadi brand name lah. Orang yang bisa membangun nama itu luar biasa sekali, karena akan dikenang di situ. Dan caranya banyak sekali untuk bisa membangun nama. Nah, kita mesti notability. Mesti menjadi orang yang dikenal, menjadi orang yang famous, yang terkenal gitu. Menjadi orang yang familiar. Kalau saya katakanlah tinggal di satu tempat 10 tahun gak dikenal orang, kan juga sengsara saya kira. Ya, mesti dikenal. Dan lebih baik lagi kalau tadi saya bisa explore, bisa mengembangkan kelebihan yang saya miliki, yang kita miliki di lingkungan tersebut. Dan untuk menjadikan kita sukses pun kita memang harus dikenal. Kalau saya ahli membuat tempe, kemudian saya buat di situ, orang akan tahu. Oh ini si A itu pembuat tempe. Kalau mau belanja tempe ya di si A itu. Dia bikin sendiri. Nah ini diantaranya. Jadi jangan kita ini tidak menjadi orang yang notability atau tidak menjadi orang yang tidak dikenal. Akan sangat rugi rasanya. Ya. Akan sangat rugi kalau kita tidak dikenal. Hari ini kita mulai bagaimana supaya masyarakat luas mengenali kita. Ya dari masyarakat lingkungan terdekat tadi, kemudian pasti akan meluas. Nah, caranya banyak sekali. Di antaranya tadi saya gambarkan, mungkin saya bisa membuat tempe di situ, kemudian kita pasarkan di situ. Lama-lama juga akan dikenal sekali. Atau saya jualan apa di situ, ya setahun 2 tahun pasti akan dikenal. Nah inilah menjadi orang yang dikenal di lingkungan atau notability. Untuk menjadikan diri kita sukses besar, maka kita harus notability. Dan kata-kata kita tadi dijadikan kata-kata yang mendukung sukses kita adalah ketika ya saya bisa memasarkan, saya bisa berucap kepada orang lain dan orang lain percaya dengan apa yang saya miliki. Coba mitra bayangkan, mitra sudah berapa tahun tinggal di situ, lalu orang tanya saja nggak paham, nggak ngerti, kan jadi menjadi catatan kalau seperti ini. Tapi kalau sudah di situ dikenal, ya karena ada sesuatunya, ada sesuatu yang hebatnya, maka ketika orang tanya, orang asing tanya itu mungkin di sana, dengan senang menunjukkan tempat tinggal kita. Gitu. Tapi kalau nggak dikenal kan ribut, ribet ya. Orang tamunya cari-nyari alamat sangat sulit sekali gitu. Nah, maka itu kita mesti notability. Nah, kata notability ini harus dijadikan catatan penting untuk kita. Saya harus terkenal. Dengan cara apa? Banyak sekali. Caranya banyak sekali untuk menjadikan kita menjadi orang yang tercatat, ya, atau familiar, atau dikenal, atau diketahui. Itu. Atau orang mengatakan ini loh, kalau dia mah ini loh hebatnya. Gitu. Oh ya si dia tuh hebat ini. Oh dia bikin ini Pak, di sana adanya. Oh dikenal itu.
Dan tamu datang itu sangat mudah sekali untuk menemukannya. Nah ini yang ke-8. Nah mitra, masih ada satu lagi pada kata pendukung. Ya, setelah N ada G. Nah ini G-nya kita bahas lagi. Nah ternyata God may always bless us. Kemudian tentu bahwa Allah selalu melindungi kita. Maka orang-orang yang memiliki spiritual komitmen yang tinggi, dialah sebenarnya yang pada akhirnya menjadi pemenang sejati. God may always bless us. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang sudah kita upayakan ketika dikembalikan pada Allahnya, maka yang ada adalah ketenangan jiwa. Kan ada istilah may God bless you, semoga Allah melindungimu, kan gitu ya. Nah, my God always bless you gitu. Nah di sini penting untuk kita untuk memiliki yang namanya spiritual commitment. Komitmen diri tapi yang spiritual. Bahwa segala sesuatu juga nanti terserah Allahnya lah. Namun dengan upaya maksimal. Dengan upaya yang betul-betul kita kerjakan, kita inginkan, kemudian kita kejar, kita tidak mengenal lelah, gitu ya, tidak mengenal apa orang katakan putus asa gitu. Tapi terus dan terus mengejarnya sampai mendapatkannya. Kemudian terakhir adalah kita berpasrah. Bahkan saya sering mengatakan ternyata para pebijak bilang kepada kita, pesan kepada kita, wahai saudaraku, luangkan waktu 5-10 menit untuk kontemplasi, untuk merenung, untuk mentadaburi gitu. Untuk mengingat-ingat apa kira-kira yang hari ini kita perbuat. Dari 8 jam kerja atau 10 jam kerja di kantor itu berapa jam yang kemanfaatannya boleh dikatakan adalah kemanfaatan yang baik. Itu perlu catatan-catatan kecil yang tadi ditulis di kantor itu dibawa pulang. Untuk perenungan, untuk evaluasi. Jadi jangan cuek lah. Kita ini bukan tipe-tipe orang yang cuek gitu. Tapi orang yang memang berpikir, yang memiliki pemikiran yang jauh ke depan lebih baik. Maka yang terbaik hari ini adalah ketika kita ini betul-betul berpikir agar kita bisa memberi contoh dari apa yang kita kerjakan hari ini. 5-10 menit itu kita betul-betul merenungi. Ini ternyata yang membuat saya tidak baik. Ini ternyata yang lebih baik. Terus kita catat. Setelah itu menjadi bahan evaluasi kita untuk apa? Agar hari esoknya lebih baik lagi. Agar hari esoknya lebih top lagi. Dan kalau itu yang terjadi adalah tentu Allah akan selalu melindungi kita. Karena apa? Karena pada akhirnya kita akan bersyukur. Kita akan mengatakan, ya Allah, alhamdulillah saya ternyata tadi selesai ini. Ternyata tadi saya salah seperti ini. Maka cepat beristighfar. Dan akan kita perbaiki esok harinya kan gitu. Nah ini, jadi jangan lupa bahwa setelah kita mengerjakan segala sesuatu, setelah kita mengerjakan betul-betul secara maksimal, maka kemudian kepasrahan kita. Nah, orang-orang yang memiliki spiritual komitmen itulah yang pada akhirnya mampu. Namun kalau orang yang tidak memiliki spiritual komitmen, mungkin akan kesulitan. Kesulitan sekali untuk bisa yang seperti ini. Betul bahwa di dunia ini kan pada umumnya ada 3 komitmen yang biasa digunakan. Ada yang namanya material commitment. Dan yang kita lihat sekarang ini ya, orang condong ke material commitment. Yang dicari itu adalah materi dengan cara apapun. Tidak pernah berpikir ini halal apa haram, ini baik apa enggak, batil apa enggak, nggak dapat berpikir. Yang penting ya saya dapat. Nah ini orang-orang yang menganut material commitment. Namun tidak berpikir bahwa endingnya itu hancur. Ya kan akan ditinggalkan. Semua akan ditinggalkan kan. Kan rugi kalau mendapatkannya tidak dengan cara-cara yang baik. Ini
orang yang menganut material komitmen. Yang kedua yang menganut emotional komitmen. Jadi yang dicari itu ketenaran, kesohoran. Yang penting saya tenar dengan cara apapun. Itu rugi itu nggak masalah, yang penting tenar aja, sohor. Tapi ujung-ujungnya juga hancur kan kalau sudah terkenal, orang sudah paham semua, orang sudah ngerti semua, mau ngapain? Gitu. Ditinggalkan. Ini, maka yang terbaik adalah ketika kita memiliki yang namanya spiritual commitment. Segala langkahnya, segala sesuatunya pada akhirnya dikembalikan kepada Allahnya. Karena sungguh bahwa kita ini kan milik Allah. Dan segalanya kan kembali gitu. Nah ketika kita langkahnya, niatnya karena Allahnya, maka yang terjadi adalah keberuntungan yang sangat. Karena niatnya saja sudah pahala untuk berbuat sesuatu. Belum lagi hasil yang kita lihat. Belum lagi kemanfaatan yang kita lihat. Belum lagi banyak sekali sesuatu yang bisa jadi menjadi manfaat yang sangat luas sekali. Itu. Mestinya yang kita pikirkan adalah yang seperti itu. Kita memiliki yang namanya spiritual commitment. Janganlah kita memiliki material commitment atau emotional commitment. Karena kedua-duanya itu kan hancur. Dan bisa jadi yang ada adalah penyesalan yang sangat. Namun kali ini kita memiliki spiritual commitment yang bisa jadi kita akan merasa banyak syukurnya setelahnya. Nah, God may always bless us. Jadi, semoga saja Allah terus melindungi kita dan kita adalah orang-orang yang memang memiliki spiritual commitment, bukan yang dua di atas. Sebelum kita closing mitra, insya Allah di pekan depan kita sudah 201. Artinya pertemuan kita atau silaturahim kita ini sudah mencapai sesuatu yang sungguh barangkali saja di studio Radio CIC ini baru program QLM yang sampai episode ke 200 atau 200 lebih. Namun dengan rendah hati kami mohon pada semua mitra Radio CIC mendoakan kami agar kami menjadi orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan misi QLM ini. Kurang lebihnya mitra, sekali lagi doanya agar terus berjalan dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ingin rasanya berbagi terus kepada mitra, namun waktu sudah cukup di siang hari ini. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.